Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Insya Allah baik ya. Jadi di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman selama saya kurang lebih 1 bulan sakit. Nah, sakit karena kecelakaan yang mengakibatkan yang pertama itu tangan saya di pergelangannya sini, terutama di sininya itu retak dan tergeser sampai lepas. Nah, kemudian luka yang kedua itu ada di kepala ya. Jadi jahitannya mulai dari sini sampai di sini. Nah, jadi cukup panjang ya jahitannya yang menyebabkan pecah pembuluh darah. Nah, kemudian wajah sebelah kiri saya ini 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu lah, itu masih hancur ya, masih hancur. Nah, saya mau ceritakan. Jadi tadi pagi setelah 1 bulan lamanya gift itu dipasang di tangan saya, alhamdulillah. Hari Selasa hari ini adalah hari yang saya nanti-nantikan ya, di hari-hari sebelumnya karena jadwal saya lepas gift. Nah, jadi alhamdulillah tadi buka giftnya itu sebetulnya ya cukup membuat merinding lah, karena giftnya itu yang saya lihat itu tebalnya segini di tangan saya, mulai dari sini ya itu sampai di sini. Nah, jadi giftnya itu dibuka tidak menggunakan gunting ya, enggak juga dilepas gitu saja, tetapi dibukanya itu dengan gerinda. Nah, jadi gerinda diukur dulu dengan penggaris di sini dengan sini, kemudian digerinda. Pas proses gerinda itu spot jantung itu berdebar-debar lah ya, karena baru pertama kali begitu ya. Jadi waktu digerinda itu yang saya rasakan itu karena berputar ya, itu terkena kulit, terkena daging, terkena kulit daging saya ya, sepanjangan itu. Wah, itu rasanya ya mungkin bisa bayangin sendiri lah ya kan, rasanya gimana. Ternyata setelah dilepas saya kira banyak tangan saya yang luka karena terkena gerinda itu, ternyata enggak. Jadi dia alatnya itu sensitif, apabila terkena daging, terkena kulit itu dia langsung berhenti sendiri, langsung terangkat sendiri. Nah, yang mau saya ceritakan, sebetulnya yang saya keluhkan itu ya tentang tangan lah ya. Seminggu pertama ya mungkin saya masih ada trauma, ada down sebagainya ya, karena apa-apa susah. Apa-apa susah. Kemudian setelah kontrol pertama di minggu pertama itu, dokter bilang bahwa minggu depan sudah dilepas, artinya di minggu kedua itu sudah dilepas. Ternyata di minggu kedua itu justru waktu dilihat itu ternyata tulangnya yang sebelah kanan itu masih masih apa namanya, belum baik ya, belum ketemu tulang antar tulangnya itu ya, artinya masih tergeser. Tapi yang di sebelah kiri sudah bagus. Nah, akhirnya dipasang apa namanya, dipasang gift lagi. Nah, itu yang membuat saya, waduh, dokternya ini PHP ya kan. Saya sudah nunggu 2 minggu, yang harusnya dilepas ternyata harus dipasang baru, yang akhirnya ditambah 2 minggu lagi. Nah, sebetulnya ini 2 minggu kurang sih, kalau tidak salah 12 hari. Jadi saya pakai pen itu berapa ya, kurang lebih sebulan kurang ya. Nah itu, nah waktu pasang gift kedua, bukan pasang pen ya, pasang gift kedua itu, wah, saya sudah sampai rumah itu mood saya hancur dan lain sebagainya ya, karena di PHP-in, yang katanya dibuka ternyata justru dipasang baru. Nah, semenjak itu saya malas latihan, malas gerak tangan, karena karena sudah di dalam pikiran saya 2 minggu lepas, 2 minggu lepas, ternyata dipasang baru. Tapi akhirnya beberapa hari setelah itu saya mulai kembali latihan, sehingga
ya alhamdulillah sekarang bisa sudah kembali normal ya. Harus ada pemulihan. Nah, itu ikhtiar yang pertama ya. Ikhtiar yang pertama, saya 1 bulan ini ke dokter ya, kontrol rutin ke dokter. Saya ada 2 dokter ya. Yang pertama dokter di bidang ortopedi ya, dokter tulang. Yang kedua itu dokter mata, karena pembuluh darah saya pecah. Nah, yang alhamdulillah, yang kalau kita lihat dari foto-foto sebelumnya, sebelum saya sembuh, itu mata saya hitam sama sekali, kemudian merah, dan alhamdulillah sekarang tinggal setitik aja lagi merahnya. Nah, doakan mudah-mudahan cepat putih lagi supaya gantengnya 100%. Nah, ikhtiar yang kedua tadi, setelah saya lepas gift di rumah sakit, kemudian saya langsung jalan ke SP2. Yaitu untuk urut. Nah, jadi saya itu sebetulnya mulai dari hari pertama kecelakaan itu saya sebetulnya pingin urut ya, tetapi apa daya, saya kecelakaan langsung dibawa oleh polisi, dan polisi tidak mungkin bawa saya ke tukang urut. Jadi polisi langsung bawa saya ke rumah sakit. Nah, jadi sebetulnya dari hari pertama, kemudian setelah pulang itu saya mau betul urut ya, karena saya yakin kalau misalnya tangan saya ini di gift, itu saya yakin waktunya lama ya. Perkiraan saya ya sebulan 2 bulan, ternyata sebulan. Nah, jadi saya mau betul diurut. Belum lagi kerabat-kerabat, kemudian teman-teman dari bapak saya mendengung di telinga saya ini, saya antarkan urut di sana, saya urutkan di sana. Di sana banyak yang pasiennya patah-patah segala macam, di sana bisa sembuh. Nah, panas telinga saya dengan itu. Jadi mau urut, tapi tidak dibolehin karena ya takutnya orang tua saya salah urut. Nah, tetapi kalau saya sendiri ya saya yakin aja dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah sembuh. Nah, ya, alhamdulillah tadi setelah di rumah sakit, saya langsung ke SP2 dengan kakak saya, menemui yang namanya Bapak Unang. Nah, saya kenal Bapak Unang ini ketika saya membuat menanyakan di Facebook ya, bukan di Facebook, di status WhatsApp, di WA. Saya nanya di mana adakah kira-kira yang kenal dengan tukang urut yang ahli bidang patah tulang tergeser sebagainya. Tiba-tiba ada teman saya yang jawab, di SP2. Saya tahu teman saya ini ya juga kurang lebih setahun yang lalu ya, kalau tidak salah 1 tahun yang lalu kecelakaan yang mengakibatkan ya, saya kurang tahu ya tulangnya yang mana yang patah, tetapi parah, kecelakaannya parah. Kalau tidak salah dia tabrakan dengan mobil pickup. Jadi kalau tidak salah tangannya itu patah ya, di sininya patah. Nah, jadi dia bilang urut di situ sekali ya, tinggal pemulihan, alhamdulillah sembuh. Nah, kemudian saya telepon Pak Unang, Pak, ini saya sudah kurang lebih sebulan kontrol di rumah sakit, tetapi alhamdulillah ya, yang saya rasakan itu ya perubahannya cukup maksimal lah, cukup baik. Yang saya rasakan ya barangkali mungkin harus ada sedikit mantra-mantra yang harus ditaruh di tangannya supaya cepat sembuh. Nah, supaya bisa cepat gerak lagi ya, supaya tidak kaku lagi. Nah, jadi bilang Pak Unang, oh iya, rumah saya di SP2, rumah warna merah, di belakang puskesmas. Nah, jadi kalau teman-teman ada keluarga, ada kerabat, ada teman
yang terkena musibah, patah tulang atau tulangnya mengalami gangguan lah, saya rekomendasikan sekali datang ke SP2, ke rumah Bapak Unang. Itu gangnya pas di sebelah puskesmas, itu lurus saja. Nanti di sebelah kanan itu ada rumah warna merah, di situ jual sayur-sayuran. Nah, di situ rumah Bapak Unang. Nah, jadi sampai sana tadi saya dipijit, ya diurut tangan saya, ya dengan segala baca-bacaan beliau, ayat-ayat sucinya dibaca. Ya alhamdulillah yang saya rasakan, ya walaupun diurut tadi ya cukup cukup menegangkan juga ya, karena mau teriak banyak orang di situ. Nah, jadi ditahan aja. Sempat teriak sekali itu ndak nyaring juga, karena ditahan betul lah rasanya ya kan. Nah, jadi yang saya rasakan ya yang pertama, di rumah sakit saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter, kepada perawat yang telah bersama-sama berikhtiar bersama saya untuk bagaimana luka-luka atau penyakit-penyakit yang ada di dalam diri saya ini bisa kembali membaik ya. Tanpa izin Allah mungkin ya saya mungkin tidak mungkin bisa sebaik ini. Itu pertama, saya terima kasih banyak lah kepada pihak rumah sakit, karena dari awal saya masuk ke rumah sakit pelayanannya itu alhamdulillah sangat baik ya kepada saya, sangat cepat, sangat responsif ya. Barangkali karena saya terkenal karena dokter-dokternya kenal dengan saya kenal dengan dokternya, dekat juga dengan perawatnya, jadi alhamdulillah lah. Itu ya kemanjuran orang dalam itu, apalagi kalau kita sakit ketemu dokter, ketemu perawat yang dekat dengan kita, alhamdulillah kita diprioritaskan, artinya begitu ya, alhamdulillah. Nah, kemudian alhamdulillah ikhtiar yang kedua juga kita coba tadi urut, yang alhamdulillah juga ada sedikit perubahan lah. Yang tadinya ketika dibuka gift itu kita masih kaku-kaku ya, sangat kaku tadi, sangat kaku. Alhamdulillah setelah diurut tadi ya dengan segala macam rasa sakitnya, alhamdulillah bisa ya, bisa longgar lagi urat-uratnya ya, alhamdulillah. Yang tadinya kaku-kaku, masih terlalu kaku, alhamdulillah sudah mulai apa ya namanya istilahnya sudah inilah, sudah agak enakan ya. Jadi Pak Unang pesannya ya insya Allah itu tidak lama ya, tidak lama insya Allah sembuh. Oh iya, supaya teman-teman yakin bahwasanya nanti kalau ada kerabat yang sakit tulangnya itu datang ke Pak Unang. Tadi saya sempat cerita sedikit bahwasanya Pak Unang ini ya sudah banyak pasiennya ya, di Longkali, di Longikis, di Damit, di Longpinang, hampir seluruh wilayah Pasir ini sudah datang kepada beliau. Bahkan yang beliau katakan tadi yang paling parah, pengalaman selama beliau menjadi tukang urut, pengalaman yang paling parah itu dia menangani ada seseorang yang kakinya mulai dari ujung itu sampai ke paha itu patah hancur, kemudian rusuk, tulang rusuknya itu juga patah hancur ya, kemudian ya banyak, tangannya segala macam. Alhamdulillah 3 bulan rutin ke tempat Pak Unang, sembuh total. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini ya, dan itu semua tidak lepas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya, artinya juga ditolong dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an. Diurut sembari dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, insya Allah baik. Nah, itu yang saya dengar sendiri, yang saya lihat sendiri di depan mata saya tadi ya, dengan mengurut dibuka dengan salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditutup juga urutnya dengan salam. Nah, jadi metode-metode seperti ini yang saya yakin tidak hanya mengobati dari luar ya, tetapi juga mengobati dari dalam ya. Mungkin itu aja ya pengalaman saya. Besok saya
kontrol terakhir mata ya. Besok kontrol terakhir mata. Kalau hari ini saya kontrol terakhir untuk tangan, besok kontrol terakhir untuk mata. Jadi tadi saya sebetulnya dokter saya itu datangnya jam ya zuhur lah. Karena berapa kali kontrol dokternya zuhur baru bisa datang. Jadi saya tadi masuk ke ruangan, saya bilang kira-kira bisa ndak dok? Bisa ndak? Saya ngomong sama perawat, bisa ndak? Saya kalau ada dokternya sudah datang, baik itu siap ndak siap, saya sudah bisa masuk ke dalam. Karena saya jam 11 ada acara. Padahal mau urut. Oh iya, datang dokternya, langsung saya masuk ke dalam. Alhamdulillah, langsung lepas gift. Nah, jadi hikmah yang pertama apa ya, bahwasanya segala sesuatu itu yang kita rasakan, segala penyakit yang ada di tubuh kita itu insya Allah bisa keluar, insya Allah bisa membaik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama yang harus digarisbawahi, bahwa tidak semua kejadian di atas bumi ini terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai hari ini bisa sehat seperti ini, alhamdulillah, itu semua atas izin Allah. Pembuluh darah saya pecah ya, pembuluh darah saya pecah, dikasih tahu oleh dokter, hal pertama yang saya lakukan apa? Menggerak-gerakkan mulut. Nah, karena persepsi pembuluh darah pecah itu yang ada di dalam kepala saya itu stroke. Nah, ternyata alhamdulillah tidak kena saraf. Andai kata kena saraf, mungkin sekarang pakai kursi roda. Nah, jadi ketika saya melihat orang-orang yang sakit di rumah sakit itu, ya saya mau mengeluh, ya saya kembali berpikir, ada bapak-bapak yang satu ruangan dengan saya ketika dirawat itu, mohon maaf, kakinya diamputasi ya. Ketika saya melihat beliau, saya dalam hati alhamdulillah kaki saya sehat walafiat ya. Barangkali kalau diajak main futsal ini masih sehat betul ini, karena tidak sakit waktu jatuh, tidak ada luka. Kemudian melihat saya lagi di ruangan saya itu ada yang masih muda, dia membuang ingus atau bernafas itu yang keluar darah. Nah, saya kembali dalam hati lagi, alhamdulillah saya bernafas masih lancar, saya keluar ingus yang keluar lendir ya, alhamdulillah. Kemudian saya melihat lagi bapak-bapak yang ada di depan saya itu matanya diperban ya, saya tidak tahu kenapa. Saya kembali dalam hati bersyukur, alhamdulillah mata sebelah kanan saya ini masih bisa melihat dengan sehat. Nah, kemudian apa ya yang saya lihat itu, mungkin itu ya, ada yang saya lihat kakinya itu dipennya cukup ini ya, cukup, yang saya lihat cukup menegangkan lah ya. Yang saya pikir orang ini pasti berpikir orang ini menginginkan kakinya itu mungkin seperti saya ya, sehat. Nah, tetapi saya menginginkan tangan saya seperti dia, karena tangan dia sehat, berotot ya. Jadi bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita bersyukur insyaallah nikmat kita ditambah, tapi kalau kita kufur maka azab Allah itu sangat pedih. Ya, mungkin ini aja ya pengalamannya ya. Pesan saya kepada teman-teman, hati-hati dalam berkendara. Kalau ngantuk ya istirahat dulu ya, tidur 5 menit 10 menit ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya. Ini aja pengalamannya. Doakan mudah-mudahan tangan saya dan ya tangan saya, kemudian badan saya dan lain sebagainya, semoga cepat sembuh seperti sedia kala, sehingga aktivitas-aktivitas pengajian, diskusi-diskusi, acara-acara bisa kembali saya datang ke sana ya, karena sudah
sebulan saya diam di rumah. Kangen sekali keluar, apalagi pakai motor. Nanti saya mau diam-diam pakai motor. Nah, ini mama saya kalau nonton video ini pasti nanti marah. Saya mau pakai motor lagi. Oke, cukup sekian. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki. Yang sedang berusaha untuk sembuh, saya doakan mudahan cepat sembuh. Oke, brother and sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.